Uji coba Persib Sabtu ini batal. Persela kalah dari Madura. Persebaya sependapat dengan Persib, serta bursa transfer dan berita klub Liga 1. Hai Rio Hotspot Lovers, inilah Rio Hotspot edisi kali ini. Tapi seperti biasa, sebelum kita lanjut ke videonya, mohon dukung channel ini agar terus berkembang dan bisa memberikan berita-berita informatif yang semoga saja bermanfaat untuk kita semua dengan cara klik subscribe, aktifkan notifikasi loncengnya, like, share, dan juga komen. Dan inilah Rio Hotspot selengkapnya. Jadwal uji coba terakhir Persib kontra Bandung United dan PON Jabar pekan ini dipastikan batal. Hal ini disampaikan pelatih Robert Rene Albert. Kami akan bermain di antara kami saja. Tidak ada uji coba resmi pekan ini. Ada banyak yang harus kami benahi sebelum menghadapi Madura. Di antaranya set piece dan perbaikan transisi. Dan juga pembenahan lini belakang, ujar Robert Rene Albert. Rene Albert mengatakan banyak kekurangan terutama di posisi belakang. Transisi dari menyerang ke bertahan masih dianggap kurang menurut Rene Albert. Para pemain sering terlambat kembali ketika usai menyerang. Begitu juga saat serangan balik, para pemain Persib dinilai Rene Albert masih lambat. Ada beberapa kekurangan di tim ini, terutama pada transisi. Kami sering lambat naik dan turun saat menyerang dan bertahan, ujar Robert Rene Albert. Untuk itu latihan kali ini para pemain belakang latihan lebih dulu. Dalam rangka mempersiapkan laga kontra Madura, pelatih Rene Albert mengatakan akan membuat strategi baru. Pasalnya lawan mungkin sudah tahu gaya permainan Persib pada saat liga sebelum dihentikan dan pada saat uji coba. Namun strategi apakah yang akan digunakan kita belum mengetahuinya. Dari beberapa pertandingan awal dan juga uji coba, kemungkinan lawan sudah tahu strategi dan cara bermain kami. Untuk itu saya akan membuat strategi baru. Ini penting agar kami tidak gampang dibaca lawan saat pertandingan, ujar Robert Rene Albert. Strategi seperti apakah itu? Kita bisa saksikan pada 4 Oktober mendatang. Sementara itu, pihak Persebaya Surabaya sependapat dengan Persib mengenai isu skandal dibukanya bursa transfer. Menurut manajer Persebaya Chandra Wahyudi, ini adalah hal aneh dan tak masuk akal. Padahal pada manajer meeting yang lalu, jelas-jelas lebih banyak klub yang menolak, tapi kenapa tetap dibuka? Persebaya sendiri menjadi salah satu klub yang menolak keras dibukanya bursa transfer. Kemarin waktu voting dalam manajer meeting udah jelas lebih banyak klub yang nolak. Terus terang kami menyayangkan PSSI yang membuat keputusan tanpa ada sosialisasi pada klub yang nolak. Kalau PSSI anggap kami 8 klub yang nolak ini anggota mereka, harusnya mereka denger dong aspirasi kita. Jangan buat keputusan sepihak yang lebih mementingkan klub-klub tertentu, ujar Chandra Wahyudi. Memang sepak bola tak bisa lepas dari politik. Selalu saja ada insan politik yang merecoki sepak bola. Apalagi jika para pejabat PSSI itu berasal dari klub-klub tertentu. Tentu saja mereka akan lebih mementingkan klub yang mereka bina. Lalu untuk apa dibuat Satgas Anti Mafia Bola jika hanya sebagai topeng belaka? Persija Jakarta dikabarkan akan mencari 2 pemain naturalisasi untuk menambah kekuatan sementara Maklok belum rampung proses naturalisasinya, serta merekrut 2 pemain asing yang untuk menggantikan Maklok dan Marco Mota. Serta mereka pun berupaya untuk menaturalisasi 2 pemain muda Brazil mereka. 2 pemain naturalisasi yang dikabarkan akan direkrut Persija adalah mantan pemain Madura United Greg Nwokolo dan mantan bek Barito Mohammadou El Hadji. Hal ini disampaikan pelatih Persija Sudirman.
Kita sedang upayakan 3 pemain kita bisa naturalisasi, yaitu McLock dan 2 pemain muda Brazil, serta 2 pemain asing untuk gantikan McLock yang kalau naturalisasinya disetujui, dan posisi Marco Motta juga. Jadi kemungkinan buat sementara ini kita akan cari 2 naturalisasi dulu. Belum tahu siapa, cuma yang ada saat ini cuma Greg dan El Hadji yang bebas transfer, ujar Sudirman. Untuk pemain asing, Persija dikabarkan mendekati bek Inggris asal klub Sheffield Wednesday FC, Jay dan Clay, serta 1 pemain asing lagi yang belum diketahui identitasnya. Sementara rumor Greg dan El Hadji merebak akan ke Persija setelah Greg menyatakan mundur dari Madura dan mengatakan jika tidak ke Persija maka ke Liga 2. Dan El Hadji yang saat ini membela klub Liga 2 dikabarkan didekati Persija. Wah, nafsu banget ya Persija. Padahal Liga nggak ada degradasi loh. Klub Persela Lamongan menggelar uji coba kontra Madura pada Kamis 24 September 2020. Pada laga yang digelar di Stadion Surajaya Lamongan ini, Persela harus takluk 1-2 dari Madura. Gol Madura dicetak oleh Sahrian Abimanyu di menit ke-13. Persela membalas di babak kedua tepatnya di menit ke-73 melalui Adi Setiawan. Madura akhirnya menuntaskan perlawanan Persela dengan mencetak gol kedua melalui Jamerson Xavier di menit ke-83. Skor akhir 1-2 menutup laga ini. Meski kalah, pelatih Persela Neil Meijer mengaku tak masalah. Pasalnya ini bukanlah tolak ukur, melainkan pemanasan saja untuk mencari formasi. Dengan demikian dirinya bisa tahu kelemahan tim Persela. Alhamdulillah kita dapat uji coba yang cukup bagus. Secara keseluruhan kita sudah dapat perangkat tim. Bukan hasil akhir yang kita cari, tapi mematangkan skuad dan mencoba beberapa pemain saja. Kini kita tahu kelemahan dan kekurangan kita, itu yang penting, ujar Neil Meijer. Sementara itu, Persik Kediri kesulitan mencari pemain asing baru. Pemain yang ada saja seperti Gaspar Vega pun terancam gagal gabung Persik Kediri. Untuk itu, Persik berupaya mencari amunisi lokal untuk menambah kekuatan, seperti mendatangkan pemain muda asal Bali, Meru Kimura. Namun menurut Direktur Teknik Persik Kediri Joko Susilo, pihaknya bukan tak mau rekrut pemain asing. Namun sulitnya negosiasi yang mengharuskan pemain dibayar 50% membuat Persik sulit mendatangkan pemain. Kita bukan gak mau cari pemain asing, tapi sulit cari pemain asing yang mau dibayar 50%. Vega aja masih alot negosiasinya. Kemarin ada 2 orang pemain asing yang sudah kita hubungi, ada yang dari Korea dan juga dari Brazil. Tapi begitu mereka tahu cuma dibayar 50%, akhirnya mereka nolak. Ya udah kita cari lokal aja dulu, tapi tetap kami pun usaha buat nyari asing, ujar Joko Susilo. Meski jendela transfer masih dibuka hingga Oktober mendatang, namun sejauh ini ada beberapa tim yang memiliki jumlah legiun asing terbanyak di Liga 1. Meskipun banyak pemain asing yang mundur pasca pandemi, yakni terdapat 11 pemain asing yang mundur, namun dibukanya bursa transfer ini memungkinkan berdatangannya para pemain asing baru. Nah, untuk sementara ini, inilah klub Liga 1 yang memiliki legiun asing terbanyak. Yang pertama, PSM Makassar. Meskipun belum semua pemain asing yang kembali, namun sudah dipastikan PSM akan diperkuat oleh Giancarlo Rodriguez asal Brazil, Hussein Eldor Lebanon, Serif Hasik Bosnia, dan William Pruin Belanda. Ditambah 2 pemain naturalisasi yaitu Osa Saha dan Ezra Walian. Yang kedua, Borneo FC. Borneo memiliki 6 pemain asing yang 2 diantaranya naturalisasi, yakni Francisco Torres asal Brazil, Diogo Campos asal Brazil, Javlon Guisenov Uzbekistan, dan Nurudin Davronov Tajikistan, serta 2 naturalisasi yakni Diego Michel dan Guy Junior. Yang ketiga, Bali United. Bali United pun memiliki 6 pemain asing dan 2 diantaranya naturalisasi, yakni Berwanori Irak,
Paulo Sergio Portugal, William Pacheco Brazil, dan Melvin Platje Belanda, serta 2 naturalisasi Ilyas Pasojevic dan Stefano Lillipali. Dan yang keempat dan tentu saja terbanyak adalah Persib Bandung. Tercatat ada 8 pemain asing di tubuh Persib, 4 diantaranya naturalisasi. Mereka adalah Nick Kuipers asal Belanda, Geoffrey Castillon Belanda, Wander Luiz Brazil, dan Omid Nazari Filipina, serta 4 naturalisasi yakni Victor Igbonepo, Fabiano Beltrame, Esteban Vizcara, dan Kim Kurniawan. Nah, itulah tadi Rio Sport edisi kali ini. Ikuti terus berita seputar sepak bola khususnya Liga Indonesia dan pernak-perniknya hanya di Rio Sport. Terima kasih yang telah menyaksikan video ini dan mengunjungi channel ini. Kritik dan saran tetap kami nantikan di kolom komentar atau di media sosial kami di bawah ini. Sampai jumpa di video selanjutnya dan salam Rio Sport.